Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada. Kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Sumber inspirasi permenungan kita hari ini dari Injil Matius. Judul permenungan kita hari ini, untuk menjadi yang besar, orang harus menjadi yang kecil atau menjadi pelayan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini secara khusus Gereja Katolik memperingati Santo Yakobus Rasul. Santo Yakobus Rasul adalah anak dari Zebedeus dan juga saudaranya Yohanes. Kedua saudara ini adalah pengikut Kristus. Mereka dipanggil Yesus ketika mereka sementara memperbaiki jala di tepi danau Genesaret. Dan karena itu profesi hidup mereka adalah nelayan, sama seperti Santo Petrus, seorang nelayan. Berbicara tentang ketiga rasul ini, Yakobus, Yohanes, dan Petrus, mereka adalah orang-orang dekat Yesus, memiliki keistimewaan karena mereka yang senantiasa menemani Yesus ketika Yesus mengalami peristiwa Tabor. Di sana mereka pun berada bersama Yesus. Mereka juga berada bersama Yesus dalam situasi derita di Getsemani. Dan berbicara juga tentang Yakobus. Yakobus adalah salah satu murid yang pernah meminta Yesus untuk menurunkan api dari langit supaya membinasakan orang-orang Samaria yang menolak Yesus dan para murid. Namun yang menarik bahwa Yakobus ini adalah seorang yang memiliki iman yang kokoh, kuat, dan memiliki kesetiaan atau loyalitas yang total kepada Yesus. Namun persoalannya ialah mengapa justru orang-orang dekat inilah yang memiliki ambisi untuk menduduki kursi kerajaan Yesus menurut cara pandang mereka. Sehingga yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, Yakobus dan adiknya Yohanes bersama ibunya datang kepada Yesus meminta supaya keduanya duduk di samping kiri atau kanan dalam kerajaan Yesus. Kita pun boleh bertanya lebih lanjut, apakah ini ambisi mereka sendiri ataukah ambisi keluarga atau kehendak keinginan keluarga? Tapi bagi kita itu tidak begitu penting. Yang perlu kita sadari pada titik ini ialah bahwa berbicara tentang godaan atau kecenderungan untuk berkuasa itu akan menghantui siapapun itu tanpa pandang apakah dia ini murid Yesus atau tidak. Apakah dia ini orang dekat Yesus atau tidak? Maka ini menjadi satu kewaspadaan bagi setiap pengikut Kristus bahwa godaan untuk berkuasa ataupun godaan untuk punya harta dan aneka kenikmatan hidup lainnya ini akan menghantui siapapun itu. Dan kita ingat bahwa Yesus pun mengalami godaan ini selama
Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun, Yesus digodai iblis. Godaan untuk berkuasa, godaan untuk memiliki harta, dan godaan akan kenikmatan duniawi. Tapi yang menarik untuk kita lihat di sini, Yesus menjawab para murid ini bersama ibunya demikian. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang akan kuminum? Tentu cawan di sini yang dimaksudkan Yesus adalah salib atau penderitaan yang akan dialaminya. Pertanyaan Yesus atau jawaban Yesus, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Perkataan ini sebenarnya juga menggugah para murid ataupun kita semua, bahwa dalam situasi dan kondisi tertentu kadang kita memiliki kecenderungan untuk berkuasa misalkan, tetapi kita tidak tahu apa esensi, apa yang paling hakiki dari kekuasaan itu. Seringkali keinginan kita atau kehendak kita karena euforia sebuah kehidupan, adanya perebutan kekuasaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka lihat, Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Maka kita lihat jawaban Yesus selanjutnya. Yesus menjelaskan dua situasi hidup tentang bagaimana menduduki kursi dalam kehidupan ini, yaitu kursi kerajaan Allah, tetapi juga kursi kerajaan dunia. Lihat, Yesus mengatakan bahwa berbicara tentang hal duduk di sisi kanan dan kiriku dalam kerajaan surga, itu bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapakku yang di surga. Kepada siapa yang berkenan menduduki itu adalah kehendak Bapa. Dan hal kedua yang Yesus tunjukkan di sini tentang kerajaan dunia. Yesus katakan, pemerintahan dunia ini mereka memerintah dengan tangan bersih, tetapi tidak untuk kalian. Kalian harus untuk menjadi yang besar. Kalian harus menjadi pelayan seorang kepada yang lain. Untuk memiliki kedudukan yang besar, kamu harus menjadi hamba. Ini menjadi pesan yang menurut saya perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita. Dan tentang dua situasi ini, entah kita memiliki kedudukan yang besar dalam kehidupan ini, maupun nanti dalam kerajaan surga, Yesus menegaskan hal ini. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa barang siapa mau menjadi yang besar, dia harus menjadi pelayan. Sebagaimana Yesus sendiri telah tunjukkan kepada kita, Yesus untuk menyelamatkan manusia dan akhirnya ia mulia dalam keabadian bersama Bapa di surga. Yesus menjadi pelayan. Yesus merendahkan diri, bahkan lebih memprihatinkan, lebih kecil dari yang kita bayangkan. Maka bagi kita setiap pengikut Kristus, insya Allah bahwa untuk menjadi besar dalam kehidupan ini maupun kelak dalam kemuliaan surga, kita harus berjuang dalam kehidupan kita untuk melayani, menjadi pelayan.
Kristus melayani hingga nyawa sekalipun ia pertaruhkan untuk keselamatan kita. Maka kita pun sebagai pengikut Kristus, kita diminta Tuhan untuk benar-benar merendahkan diri, menjadi pelayan seorang kepada yang lain, hingga nyawa sekalipun kita pertaruhkan, itu menjadi jaminan bagi kebesaran kita di dunia ini maupun kelak di akhirat dalam kemuliaan atau kerajaan surga. Sekali lagi kepada kita semua diingatkan untuk menjadi yang besar dalam kehidupan ini, kini maupun kelak dalam kerajaan surga. Kita harus menjadi yang kecil, menjadi pelayan, menjadi hamba dalam tanda kutip. Karena barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.